Nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes 21 ayatnya yang ke-19 sampai ayat 15 sampai 19. Saya pakai mic yang itu aja bisa. Pakai mic itu. Suaranya pendem suaranya. Cek 1 2 3. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat-ayat genap. Yang berperikop, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengejar lidahmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau mengerti. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau mengerti. Sama-sama kita baca ayat 19. Dan hari dikatakan aku menyatakan Tuhan Yesus akan mati dan membiarkan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Yesus, ikutlah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema saya pagi ini adalah ikutlah Gembala Agung. Ikutlah Gembala Great Shepherd. Dia Gembala Agung kita. Ada cerita saudara-saudara ketika seorang penatua yang akan diteguhkan seperti Bapak Ibu. Kemudian karena penatua ini kebetulan namanya Simon, beliau kecepatan masuk gereja. Ketika di gereja, dia sampai di gereja, kok belum ada orang ini. Ya sudah, dia pergi sarapan dulu. Sampai sarapan, dia minum kopi di warung kopi. Kemudian dia makan Indomie, kenyang sudah. Pas kenyang, kemudian dia beli lagi bapau. Karena dia pikir kalau peneguhan itu pasti panjang acaranya. Kemudian dia beli bapau. Kemudian dia lihat lonceng berbunyi udah 3 kali. Jadi penatua diaken yang teguh harus lebih cepat datang. Kemudian dia pergi buru-buru, dia datang telat. Bapaunya dia simpan di kantong. Dia simpan di bagian dalamnya. Kemudian pendeta mulai mengetahui bahwa bacaan ini adalah bacaan seperti Yohanes 21. Kemudian dia mulai tersinggung dengan bacaan ini. Dia mulai merasa ada, Tuhan kok tahu saya. Ada sesuatu yang kau simpan.
Dikatakan dalam ayat, dikatakan, Tuhan engkau tahu segala-galanya. Kemudian pendeta katakan, hai Simon, apakah yang ada padamu? Dia bilang, oh Tuhan, tolong saya. Dia sudah tahu, saya sudah sarapan, terlambat lagi. Kemudian, sekali lagi, aku katakan kepadamu hari ini, ada apa dalam isi hatimu? Suang kali, dia sudah tahu semua. Kemudian dia ambil, dia lempar pendeta, bapau pendeta. Nah, kasih sini bapaunya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam berita ini ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan mengetahui akan panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Dia memakai bentuk di sini, panggilan ikut dia adalah gembala, dan kita adalah domba-dombanya. Gembala itu pun domba. Saya ini domba, saya bukan gembala. Kita punya gembala agung. Jadi sumber segala berkat, sumber segala ilham, sumber firman Allah bersumber dari gembala agung itu. Ikutlah aku, menggembalakan. Berarti ada pattern, ada pola, ada model, ada bentuk. Jadi kalau gembala menuntun domba-dombanya dengan pola yang lain, maka domba itu kan bertumbuh sesuai dengan gembala punya pola. Modelnya. Kita ingat dulu Bapak Ibu Saudara kalau mau gunting baju ya. Umpamanya Ibu Romida ini. Beda sama Ibu Duma kan punya model. Modelnya Duma, modelnya Romida ada curiosity berbeda. Enggak, saya mau yang baju seperti itu. Saya mau baju seperti itu. Ketika mereka datang ke tukang jahit, maka si tukang jahit punya pola. Dia akan atur. Ibu Duma, model kamu kalau begini kurang karena saya ahli. Nah, begitu ya. Saya tahu bagaimana modelnya, bagaimana patternnya, bagaimana stylenya. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Jadi jangan perintah tukang jahitnya. Jangan atur yang arsiteknya. Jangan kita atur gembala agungnya. Kita harus follow. Kita merendahkan hati. Ya sudah ukur sudah. Dulu kan pakai senti kan ukur. Ukur dadanya berapa lebar, ukur kaki, ukur lehernya. Semua polanya mengikuti pola senti, pola meter. Ada ukurannya. Ada model dan pola itu menjadikan tolok ukur untuk mengikuti gembala agung. Yang pertama adalah, modal pertama tentunya adalah, apakah engkau mengasihi domba-domba yang aku kasihi? Apakah kita mengasihi domba-domba yang dikasih oleh Tuhan? Dia pakai model metafabel. Metafabel artinya dibalik fabel-fabel binatang. Kamu seperti kijang. Wah, bukan kita lari seperti kijang. Bukan begitu. Sifat kijang, dia lari cari air di gunung pun. Dikatakan ya apa? Bakawaku. Kita berlari rusa naik. Jadi bukan berarti kita harus seperti rusa. Itu namanya metafabel. Jadi gembala harus menerangkan bagaimana kita haus seperti rusa itu. Haus akan air hidup. Demikian pula dengan model ini. Yang pertama dipakai model adalah little sheep. Ikutilah domba-domba. Dia tidak terangkan sini domba yang mana. Tapi dikatakan sini adalah arnion. Arnion atau domba yang kecil. Domba kecil adalah little sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang mana Tuhan? Little sheep, arnion. Berarti ada 3 model layer kita menggembalakan. Ada anak kecil atau arnion, little sheep. Pak Pendeta, janganlah, kasihlah itu. Saya kan gembala besar. Saudara, Jimmy Carter, seorang presiden, dia seorang penatua. Tapi dia mengembalakan sekolah minggu di gereja baptis. Dengan setia, ratusan. Dan bahkan layer-layer itu menentukan masa depan gereja yang akan datang. Oleh karena itu, siapa saya dan saudara dipanggil Tuhan, kita harus setia. Diaken-diaken penatua melayani.
sifatnya sama, kuasanya sama, berkatnya sama. Sehingga little sheep menghadapi dunia sekarang ini, mereka mengerti bahwa sedang terjadi gejolak luar biasa. Dunia sekarang begitu cepat. Kalau kita tidak melihat domba-domba yang kecil, maka kita akan ketinggalan. Kita meninggalkan sifat bahwa saya gembala yang terbesar, tapi tidak pernah melayani gereja yang kecil atau little sheep atau arnion, maka kita akan gagal. Yang kedua adalah probaton, yaitu domba-domba yang dewasa atau domba-domba yang disebut produktif, probaton. Domba-domba yang aktif, domba-domba yang umur 25 sampai umur 45. Wah, itu aktifnya luar biasa. Kadang-kadang dia pindah gereja A, pindah gereja B, jangan kau khawatir. Kalau engkau sudah tanamkan little sheep dengan satu sifat pengembalaan yang luar biasa, biar dia pergi jauh, tetap dia akan datang ke sini. Amin. Saya percaya gembala sidang di tempat ini memiliki sifat seperti itu. Amin. Dia mau mencintai little sheep, juga mencintai orang atau gembala, domba-domba dewasa. Domba-domba probaton, domba-domba yang aktif. Domba-domba yang sangat aktif. Kemudian ada old sheep, yaitu domba-domba yang tua. Domba-domba lansia. Domba-domba yang umur pensiun. 58, 57 sampai 80, 90 itu domba yang harus kita tuntun. Ada 3 layer, saudara, yang dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba yang mana aku sudah kasihi kok. Engkau tahu hatiku. Dia mengatakan dalam bentuk kasih filea. Bukan kasih agape. Dia hanya mengasuh saudaranya. Saudaraku aku layani. Dia kan orang Sunda. Ngapain saya layani orang Sunda? Atau ngapain saya orang Jawa atau orang Sulawesi? Aku orang Batak lah, aku layani orang Batak. Bukan begitu. Dia harus melayani adalah multi people. Domba-domba yang telah tersebar. Dan Yesus sudah mengikutinya. Dalam Matius pasal 9, ayat 37 sampai 40 dikatakan, ada orang-orang banyak yang tidak bergembala. Ada orang banyak yang tidak bergembala. Artinya multi etnis, multi etnos. Orang yang banyak ini sudah kawin-mawin. Orang sudah mengalami sifat 2, 3 ras, 3 etnos yang campur aduk. Dan itulah sebabnya Petrus harus meninggalkan pola Yahudinya. Harus meninggalkan pola Yerusalemnya. Dia meninggalkan pola lamanya. Dia mulai meninggalkan pola hidup yang lama ini adalah pola bagaimana mengikuti Yesus. Setelah dia bangkit, baru dia katakan, ikutlah aku. Saudara, penyangkalan Petrus bukan hanya 1 kali. Dia menghindar dalam panggilan, dia tidak mau ikut dengan Tuhan, bahkan dia menghujat ketika dia melihat dia sedang tersalib, karena pola pengembalaannya adalah pola suksesnya Tuhan Yesus. Kalau dia sukses, saya akan ikut dia. Kalau dia berhasil, I follow abundantly. Saya akan ikut dia dengan penuh kelimpahan. Itu Petrus dulu. Tetapi ketika Tuhan Yesus sedang tersalib, maka datanglah budak. Inilah muridnya. Inilah matetesnya. Inilah disciple-nya. Yang dia bentuk 3 tahun loh. Ini dia. Aku tidak kenal dia. Ini Petrus. Kenapa? Karena pola pikirnya ikut Yesus adalah kaya, sehat, kuat, kesembuhan. Betul, saya percaya hal itu. Tapi bukan segala-galanya. Oleh karena itu, orang yang sudah tua, tadi katanya ada yang pakai selang mau jadi penatua atau jadi diaken. Puji Tuhan, hidup ini persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mereka ini sudah sakit-sakitan, itu adalah domba-domba yang sedang sakit. Domba-domba yang sedang mengalami penuaan. Domba-domba yang sedang mengalami proses daripada penuaan itu adalah sifat natural. Kalau kita muda terus, bagaimana Ibu Duma? Kau mau jadi muda terus?
atau gembala ini. Ada proses alamiah. Oh Tuhan berikan dia muda. Nggak bisa. Orang sudah 80 menjadi muda bagaimana? Nggak bisa. Itu melanggar lex naturalis. Melanggar alam yang Tuhan berikan. Jadi kalau saya sudah tua, domba yang tua, saya bersyukur. Bukan fisik yang kelihatan yang tua. Yang kelihatanlah yang merasa lemah. Tapi di dalam Petrus, di dalam hatinya, memiliki kebiru-biruan. Dia mau ikut dengan Tuhan, tersalib bawa kepala pun dia bersedia. Karena dia sudah sadar bahwa panggilan adalah menjadi penderitaan dalam Kristus. Itu mulia yang paling luar biasa. Kemuliaan yang luar biasa adalah kemuliaan dalam penderitaan dan boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itulah kemuliaan. Itulah gembala. Dan gembala Petrus adalah dia sudah nubuatkan bahwa engkau akan mati ke bawah. Kalau Yesus tersalib kepala di atas, engkau akan menderita. Engkau akan turun kepalamu. Sesudah kasih dalam Tuhan, kita boleh lihat dalam cerita tentang akhir hidup Petrus yang dinubuatkan. Saudara, karena itu panggilan kita adalah panggilan yang kedua, panggilan ikut dengan Tuhan. Adalah bentuk daripada metanoia. Adalah dibalik daripada sikap kita yang berbentuk fabel, kita adalah melayani dengan metanoia. Berbalik, ikut dengan Tuhan. Sekali dibenarkan oleh Kristus di salib Golgota. Sekali kita di justification. Tapi kita akhirnya harus terus mengikuti, mengiring dia, polanya dia kita ikutin terus. Mau model apapun dunia ini. Kata Petrus bahwa bagi dunia ini 2000 tahun. 1000 tahun, 1 hari bagi Tuhan. Oleh karena itu betapa lelahnya. Agar supaya dengan kesabaran Tuhan ada berita metanoia. Berita kasih. Berita pertobatan. Berita baik. Berita agung. Berita mulia. Di balik itu ada mujizatnya. Bagaimana kita memberitakan kebenaran mendahulukan mujizat. Akhirnya orang hanya melihat mujizat, lupa pada kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah kita menyampaikan berita kebenaran itu dulu, di situ ada mujizat. Di gereja ada mujizat, amin? Amin. Jangan kau cari mujizat di Gunung Kawi, pulang ke Batakaro sana cari mujizat lagi. Udah kau pena tua. Kau sudah pendeta, nggak usah cari akar-akar di Gunung Selamat, di Gunung Kawi. Kau pergi di Krakatau, ada di situ. Amin. Itu salah gembalanya itu. Atau pergi ke tempatnya Pak Bayu di Bayu Mas. Nggak ada mas di situ. Banyak mas. Tapi nggak ada mas kemuliaan. Jadi kalau kita sudah ikut dengan Tuhan, maka di situ ada pertobatan day by day. Hari lepas hari kita perlu sadar, Tuhan, apakah saya melayani little sheep? Apakah saya pernah besuk mereka yang sedang hamil, yang sedang menantikan? Itu merupakan bagian pelayanan. Apakah saya melayani pemuda-pemudi yang sedang mengalami kesulitan? Dan jiwa-jiwa daripada probaton yang sudah menua. Dan itulah Tuhan katakan, ikutlah aku Petrus. Petrus, ikutlah aku. Maka dikatakan, segala-galanya yang kau sudah tahu. Artinya jiwanya metanoia. Jiwanya kembali sadar, pikirannya, hatinya sadar, dan langkahnya pun sadar. Jadi bukan hanya sadar hati, oh yo bertobat. Tiap hari bertobat, akhirnya ditomat, saudara. Bertobat, balik tomat lagi dia. Kumat lagi, tobatnya kumat. Jadi bagaimana pikiran dan hati dan langkah itu menjadi inherent. Menyatu. Karena itu kasih Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap pikiranmu. Segenap tenagamu. Itu merupakan konklusi daripada kasih tadi. Kasih agape, kasih philea, kasih storge, dan kasih daripada kasih eros. Merupakan bagian ciptaan Tuhan. Tapi kasih yang dia suruh agak kasih mengasihi. Dan kasih yang berkorban.
Berserah, bukan menyerah. Amin. Berserah tentang bagaimana Tuhan agar supaya aku konsentrasi. Berserah hatiku. Berserah jiwaku. Berserah langkahku. Yang paling berat langkah, saudara ya. Saya mengalami puluhan tahun melayani itu langkah yang paling susah. Sudah tahu teologi ya? Sudah. Hati diperbarui? Sudah. Kok pergi sana? Sudah. Kok jalan sendiri? Aduh. Saya lagi membuka pos baru di Bintaro. Dikasih lebih luas daripada ini, saudara. Pak Bayu sudah pergi. Ada AC 2 biji. Ada karpet. Mimbar ada. Salib lebih gede dari ini. Kursi lebih bagus dari ini. Ruang parkir lebih besar daripada tempat ini, Pak. Domba-dombanya Pak Iwan. Mana domba? Tidak ada. Pak Iwan? Saya dombanya. Pak Bayu khotbah sekali. Berapa jemaatnya? Belum ada. Kenapa? Karena ada pengalaman saya sudah. Waktu saya kuliah di teologi ya, saya ke Bali. Pendeta satu umatnya sama Pak Yonas ini. Orang Kupang. Pak Luther Tubulau tahun 79. Saya masih ingat. Pak Luther bilang, Pak Pendeta kau khotbah. Berapa jemaatnya? Kau khotbah jangan tanya jemaat. Oh begitu ya. Harus siap yang terbaik. Wah, orang baru kelas sekolah teologi harus siap baik-baik. Lihat tekstual, konteks, eksposisi. Kau cari yang terbaik saja. Buka sana, buka sini, bingung. Sampai di kereta Surabaya. Oh siap, bagus. Pak Luther berapa gembala jemaatnya? Nggak usah tanya jemaat, khotbah saja. Saya sudah pikir ini pasti 500 orang yang hadir ini. Pasti 300. Ke pendeta tua, senior. Dia pelepasan kuasa gelap setan segala-galanya terlepas. Oh, siap Pak Luther. Oh siap anak, siap. Udah pikir. Sampai nyebrang di negara. Nyebrang Banyuwangi sampai. Kok sudah puasa? Wah perlu puasa Pak Luther. Puasa. Wah saya puasa lagi. Sampai sana saudara. Kok nginap di rumah Bapak. Tidur situ saja. Di mana? Di gereja. Lantai. Aduh saya puji Tuhan. Karena saya sudah biasa ya. Jadi ya ini masih lebih bagus tidur. Jam 7, jam 8, 9 pagi. Bilang, sudah sarapan. Nggak ada sarapan hari ini Pak anak. Wah, kejamnya luar biasa pendeta Luther itu. Nggak ada sarapan. Puasa hari ini. Oh, siap puasa. Mana domba-dombanya? Ya ini apa ini? Ini kursi-kursi kosongnya itulah domba-dombamu. Begitu saudara. Yang mana? Ya ada ya. Pak Luther, istrinya, Wiwin, yang masih kecil, sama pembantunya. Orang Kupang. Orang Bali nggak ada. Khotbah. Khotbah yang mana ini? Loh, yang kau siapkan 7 khotbah itu apa? Itu yang dikhotbahkan. Berapa lama? 3 jam. Wah, jangan Pak Luther. Dombanya nggak ada. Ini domba-domba. Wah, akhirnya saya khotbah aja. Oh, dia nyanyi sendiri, dia WL sendiri. Saudara, luar biasa. Saya bilang, Pak Iwan, kok sudah pergi balik? Enggak ada orang. Kok Alkitab bilang apa? Apa yang kau khotbahkan tidak kembali dengan sia-sia. Firman yang kau sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pak Luther, mau balik lagi sana. Kok tertempeleng kau ini? Jemaat sobanya. Nggak ada orang lagi. Saya pergi kedua kali, ada 300 orang. Orang Bali, orang Hindu. Amin. Bertobat. Kenapa? Karena diawali dengan 0. Amin. From 0 to hero. Demikian saudara. Kalau tadi panggil Tuhan, jangan tanya sama Pak Gembala Sinaga. Dia bilang, langkahmu kemana? Cari. Di mana mereka? Jadi telaga-telaga kan mesti buang jala kan? Lempar jala tuh. Lempar jala, berdoa Tuhan, ikan masuk ke teratai ini. Tuh. Oh berikan ikan. Nah, pas tarik, kosong. Salah jalannya. Lempar, di mana? Yang begini. Kan biasa lempar begini kan. Tuhan bilang lemparlah ke kiri. Ke kanan. Pas lempar ke kanan, baru ada. Kok biasa lempar kiri? Tarik kosong. Tidak ada. Umpannya sudah bagus, tapi nggak ada ikan. Tuhan bilang, 1 malam kami nggak mendapat apa-apa Tuhan. Melangkah sedikit saja. Kau sudah pengalaman dari tidak mendapat? Sudah. Kalau belum pernah pengalaman dari tidak mendapat,
dari nol, engkau tidak akan mendapat yang engkau dapat. Amin. Pasti kita gagal dulu. Akan mengalami dimarah-marahin dulu sama gembalanya. Baru kita pergi. Dicambuk-cambuk dulu, disuruh-suruh dulu. Kenapa kau sudah ada kasih, ada iman, tapi langkahnya nggak ada? Percuma, saudara. Oleh karena itu Tuhan katakan, ikutlah aku. Petrus, dia ikut. Dia lepaskan perahunya, dia lepaskan jalannya, dia ikut sumbernya. Dialah gembala agung. Dan dialah yang menjadi model. Modelnya seperti apa, saudara? Mari kita baca di dalam Matius pasal 9, ayatnya yang ke-37. Matius 9, ayatnya yang ke-35 sampai 38. Mari kita baca sama-sama. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Domba perempuan membaca ayat 35 dan domba laki-laki ayat 36. Dan gembala-gembala ayat 37. Dan penatua diaken yang baru mau diteguhkan ayat 38. Oke. Semua membaca ayat 35. Kemudian domba-domba laki-laki 36. Kemudian gembala-gembala 37. Yang mau diteguhkan 38. Oke? 1, 2, 3. Lagi-lagi orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Penatua diaken yang mau diteguhkan. Nah, hari ini kau yang tugaskan itu. Kalian itu menjadi pekerja-pekerja yang siap menuai. Mari kita berdoa. Persiapan hati dan